Assalamualaikum. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai situs purbakala di Indonesia. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Bicara soal manusia purba di Indonesia, Pulau Jawa bisa dibilang menjadi tempat di mana fosil mengenai manusia purba paling banyak ditemukan. Meski begitu, bukan berarti Pulau Jawa adalah satu-satunya situs manusia purba di tanah air. Nyatanya, fosil manusia purba di Indonesia juga ditemukan di tempat lainnya, termasuk Flores dan lainnya. Kondisi ini didukung oleh temuan perkakas yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Jika mengacu pada beberapa temuan, fosil manusia purba di Indonesia antara lain ditemukan di Sangiran, Trinil, Wajak, Ngandong dan Liang Bua dan lain-lain. Hal yang menarik adalah kebanyakan situs itu terletak tidak jauh dari sungai. Itu artinya, tepian sungai merupakan tempat ideal bagi manusia purba untuk melakukan kegiatannya. 1. Situs Purbakala Sangiran. Tempat ini merupakan lokasi penemuan beberapa fosil manusia purba, sehingga sangat penting dalam sejarah perkembangan manusia dunia. Hasil penggalian di Sangiran ini menemukan berbagai fosil Homo erectus. Selain manusia purba, ditemukan pula berbagai fosil tulang belulang hewan-hewan bertulang belakang, seperti buaya, hipopotamus, kuda Nil, berbagai rusa, harimau purba, dan gajah purba, stegodon dan gajah modern. Pada tahun 1977 Sangiran ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia sebagai cagar budaya dan ada tahun 1996 situs ini terdaftar dalam situs warisan dunia UNESCO. 2. Situs Purbakala Trinil adalah situs paleoantropologi di Indonesia yang sedikit lebih kecil dari situs Sangiran. Tempat ini terletak Ngawi, Jawa Timur. Pada tahun 1891 Eugene Du Bois menemukan bekas manusia purba pertama di luar Eropa yaitu spesimen manusia Jawa. Pada 1893 Du Bois menemukan fosil manusia purba Pithecanthropus erectus serta fosil hewan dan tumbuhan purba lain. Di Trinil juga pernah ditemukan fosil tulang rahang bawah macan purba, fosil gading dan gigi geraham atas gajah purba, dan fosil tanduk banteng purba. 3. Situs Purbakala Patiayam. Situs Patiayam merupakan lokasi ditemukan banyak fosil-fosil purbakala dan benda-benda peninggalan purbakala. Situs Patiayam termasuk ke dalam wilayah Kota Kudus. Fosil pertama diketemukan pada tahun 1979 sebuah gigi prageraham bawah dan 7 buah pecahan tengkorak manusia. Selanjutnya banyak diketemukan fosil-fosil lainnya seperti tulang belulang binatang purba, seperti gajah purba Stegodon trigonocephalus. Jenis fosil binatang lain yang ditemukan di situs Patiayam adalah badak, babi, kucing, kerbau, banteng, buaya, serta aneka jenis kerang-kerangan yang salah satunya diperkirakan fosil tersebut berumur 700.000 tahun hingga 1 juta tahun. 4. Situs Purbakala Kokas. Di tempat ini ditemukan berbagai kep tangan berwarna merah yang terlukis pada dinding-dinding batu di tebing dan gua yang terletak di pinggir laut. Objek wisata arkeologi ini dikenal sebagai situs Purbakala Kokas atau oleh masyarakat setempat biasa disebut dengan nama Tapurarang. Karena warna merah pada lukisan kep tangan di tebing tersebut menyerupai warna darah manusia, masyarakat setempat juga sering menyebut Tapurarang sebagai lukisan kep tangan darah. Hai serem juga ya. 5. Gua Tewet. Gua ini terletak di Kalimantan Timur. Lukisan di Gua Tewet menggambarkan hubungan antara dukun dengan alam roh. Gambar-gambar telapak tangan di dinding gelap itu merefleksikan ritual pengobatan tradisional di mana dukun menempelkan telapaknya pada tubuh pasien, lalu menyemburkan ramuan mujarab dari mulutnya. Menurut warga sekitar, gua yang bertengger di ketinggian 147 meter itu ditemukan pada 1980-an oleh seorang pria yang berprofesi pemburu sarang walet.
Tapi namanya baru melambung ke panggung dunia usai para peneliti mendokumentasikannya dalam riset panjang dari tahun 1988 sampai tahun 1999. Selain Chazin, rombongan ilmuwan itu terdiri dari Luke Henry Veitch dan Pindi Setiawan dari Institut Teknologi Bandung. 6. Liang Bua Flores. Liang Bua yang juga berarti lubang sejuk, merupakan tempat penemuan makhluk mirip manusia, hominin, baru yang dinamakan Homo floresiensis pada tahun 2001. Bersamaan dengan manusia purba itu ditemukan pula perkakas batu yang dikenal telah digunakan oleh Homo erectus, seperti yang ditemukan di Sangiran, serta sisa-sisa tulang stegodon, gajah purba, kerdil, biawak raksasa, serta tikus besar. 7. Gua Pawon. Gua Pawon adalah sebuah tempat yang penting bagi orang Sunda karena di sana pernah ditemukan kerangka manusia purba yang konon adalah nenek moyang orang Sunda, masih diteliti di Balai Arkeolog Bandung. 8. Gua Braholo. Gua Braholo merupakan salah satu gua yang terdapat di Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya di Kecamatan Karangmojo, Gunung Kidul, Yogyakarta. Di Gua Braholo ditemukan 10 kerangka fosil manusia purba dalam kondisi relatif utuh. 9. Ngandong. Situs Ngandong merupakan kawasan berlumpur di tepian Bengawan Solo. Letaknya di tengah hutan jati sekitar Blora, Jawa Tengah. Di situs ini, penggalian dilakukan oleh Terhar, Openort dan von Koningswald pada tahun-tahun 1931 sampai tahun 1933. Mereka berhasil menemukan belasan fosil tengkorak manusia purba. Openort menamai manusia purba itu Homo soloensis, yang berarti manusia purba dari Bengawan Solo. Berdasarkan ciri-cirinya, manusia purba ini termasuk Homo erectus, namun telah lebih berkembang dibandingkan manusia purba yang ditemukan di Sangiran dan Trinil. 10. Wajak. Situs Wajak merupakan kawasan berbatu gamping yang terletak di dekat Tulung Agung, Jawa Timur. Pada tahun 1889, pada ceruk di tempat ini, sebuah tengkorak manusia purba ditemukan oleh Van Rietsoten dalam penambangan batu pualam. Ia lalu menyerahkan temuan itu kepada Du Bois. Lalu, arkeolog itu pun melakukan penggalian dan penelitian di tempat itu. Tidak berapa lama, Du Bois pun menemukan koleksi fosil dengan ciri menyerupai fosil temuan Van Rietsoten. Ia menamai manusia purba itu Homo wajakensis, yang berarti manusia purba dari Wajak. Dari ciri-cirinya dapat disimpulkan, manusia purba ini sudah bukan lagi Homo erectus, melainkan Homo sapiens, yang merupakan cikal bakal manusia modern dan ditemukan Van Rietsoten dalam penambangan batu pualam. Ia lalu menyerahkan temuan itu kepada Du Bois. Lalu, arkeolog itu pun melakukan penggalian dan penelitian di tempat itu. Tidak berapa lama, Du Bois pun menemukan koleksi fosil dengan ciri menyerupai fosil temuan Van Rietsoten. Ia menamai manusia purba itu Homo wajakensis, yang berarti manusia purba dari Wajak. Dari ciri-cirinya dapat disimpulkan, manusia purba ini sudah bukan lagi Homo erectus, melainkan Homo sapiens, cikal bakal manusia modern. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Terima kasih.